Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kembali mentakdirkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh nikmat sehat, tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, hidayah, kefahaman dan keselamatan kepada kita semua hingga yaumil kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kembali lagi terima kasih saya ucapkan kepada kehadiran Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berjuang jihad binafsi untuk mendatangi majelis ilmu pada malam hari ini. Karena tanpa daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil pun kita dapat datang pada malam hari ini. Maka puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kemarin, pengajian yang lalu, kita sampai kepada pembersihan, ya Bapak Ibu, masih ingat ya Bapak Ibu, yang dikatakan hakikat wudhu ya, kalau tidak salah, hakikat wudhu zahir dan batin, membersihkan hadas-hadas kecil dan hadas-hadas besar, ya Bapak Ibu, karena pembersihan ini sangat penting untuk kita kaji secara istiqomah, ya. Karena kita ini fitrahnya dari Allah harus kembali kepada Allah. Oleh sebab itu ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah berarti dalam keadaan bersih dan suci, ya. Maka kembali pun Allah menghendaki bersih dan suci, karena Allah itu sifatnya maha suci. Oleh sebab itu selalu kita lantunkan zikir mensucikan nama-nama Allah dengan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, kami yang berdosa. Maha suci Engkau ya Allah, kami yang banyak lalai dan lupa. Maha suci Engkau ya Allah, kami yang banyak kufur nikmat, karena setiap hari diberi rezeki yang melimpah, tetapi kami banyak tidak menegakkan perintah untuk taat beribadah kepadamu. Nah ini loh Bapak Ibu, pentingnya setelah syahadat, ya, maka kita belajar
wudhu, membersihkan secara zohir, secara syariat sudah khatam semua wudhu itu secara zohir. Tapi secara batin di sini perlu kita terus mengkaji dan mengkaji di mana letak dari kekurangan-kekurangan kita di dalam usaha membersihkan. Nah, oleh sebab itu Rasulullah mengatakan ketika kita sudah mulai malas apa Bapak Ibu? Mendirikan sholat, malas untuk zikrullah. Jadi kolbu ini Bapak Ibu, ketika setiap hari tidak kita hiasi dengan zikrullah, maka Allah akan menambah ke dalam kolbu kita yang berupa penyakit hati. Kalau lupa ditambah penyakitnya Bapak Ibu. Karena itu sebagai hukuman. Karena kolbu itu dibikin satu hanya untuk mengingat yang satu, yang ahad. Qul Allahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa aku satu, aku esa, aku ahad. Tiada yang mampu menyertaiku, tiada yang mampu membersamakan diriku, tiada mampu yang menyerupai diriku. Aku berdiri sendiri. Nah, di sini, okay? Kalau kita sudah malas di dalam zikir, malas di dalam taat untuk menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, artinya diri kita masih terbias daripada bekas-bekas dosa. Banyaknya maksiat yang telah menimbun kolbu, mengikatnya hingga lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dikatakan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sahih Bukhari, ketika kita berumur 40 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, kebaikan kita, amal ibadah kita belum mampu melampaui, belum mampu menutup daripada kesalahan, kekhilafan, maksiat, maka tidak akan mampu juga merubah akhlak dan tabiat. Hati-hatilah, Rasulullah mengatakan ini pertanda bahwa seseorang itu mempunyai ciri-ciri penghuni ahli neraka. Lah kita umurnya sekarang sudah berapa tahun? Ya kan perlu ditafakuri Bapak Ibu. Karena manusia yang sering lalai di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan panjang angan, seakan akan hidup selamanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Panjang angan ternyata sebabnya. Banyak lalainya, oh panjang angan. Kalau sudah panjang angan, banyak keinginan, ambisi yang harus dipenuhi. Nah, belum bisa ningkat rumah umpamanya, belum bisa ganti mobil, belum bisa, nah, dan yang lain. Ya? Panjang angan. Dan yang kedua ialah yang menyebabkan manusia lalai daripada persiapannya menuju kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah ialah mencintai dunia beserta kesenangannya, beserta gemerlapnya. Orang kalau sudah cinta dunia Bapak Ibu pasti menghalalkan segala cara. Nah, tidak kenal lagi ini haram kah halal,
ini diperbolehkan Allah atau ini dilarang, tidak peduli. Karena sudah memenuhi di dalam kolbunya dosa-dosa yang menjadikan hati gelap dan keras, tidak mampu lagi menerima cahaya hidayah dan nasihat-nasihat dari aulia anbiya. Ini Bapak Ibu, orang kalau sudah tidak mampu dinasihati, dinasihati yang baik tidak mampu, langkah terakhir kita bukan memusuhi, tapi mendoakan. Mudah-mudahan engkau mendapatkan petunjuk dan hidayah. Karena bagaimanapun orang-orang yang sedang gelap hatinya, sesungguhnya mereka itu sedang mendapatkan mara bahaya dan bencana. Dikhawatirkan su'ul khotimah. Karena dinasihati yang baik tidak bisa masuk. Dinasihati yang baik malah memusuhi yang menasihati. Dinasihati yang baik malah merasa lebih baik. Itu karena ada kegelapan, timbullah rasa kesombongan. Maka menguasai rasa akuan diri. Ananiyahnya berkuasa di dalam kolbunya. Karena orang yang hatinya bersih, maka ketika dinasihati anak kecil pun, maka dia akan mendengarkan dan menerimanya. Tanda bersihnya kolbu kita. Berarti kalau kita setiap hari kok berat sholat, zuhur dipepetkan ke asar, padahal ya santai. Asar dipepetkan ke maghrib, padahal banyak waktu luang. Terus dipepet-pepetkan setiap hari. Nah, jangan-jangan terlalu banyak tumpukan dosa yang ada di dalam kolbu kita. Ini sebagai bahan perenungan Bapak Ibu. Karena untuk sampai kepada Allah bukan hanya ilmu tapi amalan. Kita di sini mengkaji apa yang Allah perintahkan. Awal mula sebelum ada sholat, yang Allah perintahkan ialah kenali aku. Setelah mengenal, esakan diriku. Jangan engkau duakan. Karena menduakan aku katakan musyrik. Perbuatannya dikatakan syirik. Nah, kalau syirik jali kan mungkin insya Allah sudah banyak yang hilang. Menyembah berhala. Karena Nabi Ibrahim sudah mematahkan kepala banyak patung waktu itu. Syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi. Bagai semut hitam. Nah, sering saya ulang. Syirik yang tersembunyi bagai semut hitam yang berjalan di batu hitam di kegelapan malam. Terlihat Bapak Ibu? Tidak terlihat. Tapi kalau kita kena semutnya, tergigit sakit. Berarti ada semutnya. Karena kita digigit, kita nginjak semutnya. Itu yang harus kita waspadai sebelum kita mendirikan, kita menegakkan sholat. Sholat secara zahir pun sholat secara batin. Dikatakan wusta atau sholatul daim. Bagaimana sholat ini mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sedang kita mendirikan sholat dalam keadaan najis batin. Kalau najis zahir masih bisa dibersihkan Bapak Ibu ya. Nah, masih bisa dibersihkan. Kena air liurnya anjing. Nah, najis kalau Bapak Ibu bisa dibersihkan. Bisa. Tapi kalau najis batin ini dibasuh dengan air lautan pun tidak akan habis. Membasuhkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk memperbaharui iman, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk membersihkan kolbu kita
daripada penyakit-penyakit kotoran hati, najis-najis batin, syirik-syirik yang tersembunyi. Dengan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama dikatakan zikir nafi isbat. Nafi ialah meniadakan. La ilaha, yang tiada diri kita. Dan nafi ini termasuk di dalam kalimat pengosongan. Taholi. Pengosongan. Apa yang dikosongkan? Ketika kita membicarakan kalimat tauhid, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kuncinya surga, maka di sini kita akan melihat kembali kepada batang tubuh atau diri manusia. Di dalam diri terdapat 7 sifat ma'ani yang menjadi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Nah, di dalam diri kita sifat 7 sudah kita hafalkan, hidup, hayat, ilmu, sama, basor, mendengar, melihat, berucap, kalam, kodrat, irodat, mempunyai kehendak dan keinginan. Sifatnya Allah ditajalikan ke batang tubuh, lalu kita bisa merasa. Betul Bapak Ibu? Bisa merasakan. Tuh, mengangkat ini kodrat irodatnya Allah mengangkat. Nah, ada keinginan, ada kehendak, ada pun kekuatan. Kita merasakan. Tetapi untuk mengembalikan sifat itu harus kita tauhidkan ke tauhidul af'al. Kembalikan. La ilaha, kosongkan. Yang dikosongkan pengakuan diri kita. Jangan sampai mengakui 7 sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan tapi bukan milik kita. Paham ya Bapak Ibu? Dengan keyakinan di dalam kolbu, pandang batin melihat perbuatan batin. Karena tergeraknya zahir, karena perintah dari ruh yang batiniah. Bapak Ibu paham nggih? Nah, seperti itu. Kita ini tiada daya upaya. Oleh sebab itu kembalikan kepada ilallah. Nih, masukkan ke kolbu, hantamkan supaya kolbu ini keluar penyakit-penyakit hati. Ananiahnya bisa kita hancurkan. La ilaha. Nah, aku yang tiada 7 sifat tadi ternyata. Ilallah. Lah, setelah zikir zahar, berapa minimal Bapak Ibu? Sehari berapa? 100 minimal ya. Nah, ditingkatkan lagi 165. Gitu, jangan 100 saja. Standarnya dinaikkan supaya kita mampu menyamai levelnya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sedang bekerja ya sesempatnya. Tapi kalau malam kan nggak ada kegiatan. Kalau subuhnya tadi cuman 10 atau 30, ya itu nanti dirapelnya habis sholat isya. Nah, kalau 100 sampai sampai 4 kali kan berarti berapa? 400. Kalau 5 kali 5. Nah. Sebentar Bapak Ibu. Lama itu karena kita tidak terbiasa. Lama itu karena iblis atau syaitan selalu
menyertai manusia di dalam ibadahnya. Selalu membisikkan kata-kata yang menggoyahkan iman manusia. Ngapain capek-capek zikir ya? Istirahat aja, besok kan bisa. Nah, besoknya pas pulang. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kita ini yang banyak dosa. Lah itu loh Bapak Ibu. Supaya tercipta yang namanya sifat tawaduk, rendah hati. Rendah hati di mana? Di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting Bapak Ibu kita pelajari sebelum melangkah di dalam sholat. Karena ketika sholat tidak ada lagi celah kita untuk berbuat maksiat. Tidak ada celah lagi untuk kita lalai dan lupa. Ketika kita sudah beranjak kepada perintah sholat, maka tidak ada lagi waktu untuk bermain-main dengan umur atau usia kita Bapak Ibu. Bukankah hidup ini yang ditunggu apa Bapak Ibu? Pulang. Pulang ke rahmatullah. Secara syariat dikatakan meninggalkan dunia. Nah, orang kok takut meninggalkan dunia? Berarti kurang bekal. Kenapa kurang bekal? Karena selama hidup ternyata hatinya mati. Datang ke majelis ditalkin zikir tidak mau. Pak, saya ini belum mati kok ditalkin. yang di kuburan itu mentalkin mayat. Itulah Bapak Ibu, Yang dikuburkan tuh mentalkin mayat. Nah, ketika hidup ini yang ditalkin hati kita. Karena kita hidup ini bagai kuburan yang keadaannya mati Bapak Ibu. Kelihatannya aja hidup tapi hatinya Kenapa hati mati? Itu tadi tanda-tanda indikasi banyaknya masih bercokol, hadirnya, terlihatnya berbagai penyakit hati atau najis batin. Kita masih sholat, maka di masjid jelas tulisan batas suci. Berarti ketika masuk jangan membawa kotoran. Batas suci dikira sandal aja yang ditinggal. Nah, tinggal sandal di situ. Oh, tempat sandal kayak ini. Nah, batas sandal berarti masuk nggak boleh bawa sandal. Batas suci itu maksudnya disinilah batas. Ketika engkau ingin mendatangi Allah, ingin mendatangi Tuhan, ingin mendatangi yang maha suci, maka Allah hanya mau didatangi dengan yang suci. Allah maha suci. Kalau kita datangnya dengan najis batin, kira-kira diterima atau enggak Bapak Ibu? Tidak diterima. Oleh sebab itu kita ingin menuju kepada Tuhan tidak cukup dengan ilmu, sekedar tahu tanpa mengamalkan, sia binasa juga. Karena tidak ada amal ibadahnya. Karena nanti di akhirat tidak akan berpindah sejengkal pun umat manusia sebelum 4 pertanyaan. Termasuk salah satunya, ilmumu apakah engkau sudah amalkan? Ini Bapak Ibu, ketika kita sudah hadir di majelis, banyak kita mengetahui ilmu, keluar dari majelis tidak mengamalkan. Ini yang menjadi warning. Ini yang menjadi peringatan untuk pribadi kita masing-masing. Apakah keluar dari sini kita mengamalkan? Apakah keluar dari sini kita lalu merdeka? Mumpung ini 17 Agustus. Merdeka yang hakiki ialah terlepasnya manusia dari belenggu kelalaian, belenggu kemaksiatan, belenggu hawa nafsu yang cenderung menjerumuskan manusia, menyeret manusia ke dalam bara api neraka. Kalau belum lepas berarti belum terjajah ternyata, Kalau subuh hayalan sholat, harusnya cepat-cepat ambil air
Ini yang ditarik selimut. Nah, aduh, ingin enak-enaknya ini tidur. Nah, artinya indikasi bahwa kalbu kita lagi terjerat, lagi terbebani dengan banyaknya dosa dan maksiat hingga berat tubuh ini. Nah, diajak untuk taat berat Bapak Ibu. Ya Allah, ya sepertiga malam gue ini kan. Subhanallah. Nanti istirahat itu di alam barzah. Manusia ini bisa tersenyum, bisa tertawa-tawa, lupa kematian ya karena tidak mengetahui keadaan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kan dikumpulkan dari manusia dari awal Nabi Adam sampai akhir dunia. Dikumpulkan Bapak Ibu. Terus matahari hanya sehasta. Sehasta ini matahari. Terus tidak ada malam, siang terus. Terus nggak ada yang pakai baju telanjangan. Loh. Apa ini tidak membuka aurat? Apa tidak ada yang malu kalau wanita? Kalau laki-laki sudah tidak terpikir Bapak Ibu malu itu. Bingung mencari selamat masing matahari sehasta. Matahari ya, di padang mahsyar itu cuma sehari Bang. Di dalam hitungannya akhirat. Kalau di hitungannya dunia berarti 500.000 tahun lamanya. Itu loh, sehari aja Bang. Saking panasnya Bapak Ibu, saking panasnya. Barang siapa berpulang ke rahmatullah dengan membawa banyak dosa, banyak maksiat, su'ul khotimah, maka dia akan tenggelam dengan keringatnya. Keringat dosa-dosanya adalah Bapak Ibu. Siapa yang selamat? Dia yang ketika hidup di dunia bagaikan belayar di lautan, dia mengikuti kompas Bapak Ibu. Di laut itu yang menyelamatkan kita siapa Bapak Ibu? Kompas. Betul? Mungkin ada pelaut di sini. Kalau enggak pakai kompas nyasar. Nggih. Lah, kompas kita hidup siapa? Allah dan Rasulullah. Al-Qur'an dan sunnah. Kalau kita tidak pegang itu celaka. Barang siapa mengikuti aku katanya Rasulullah maka akan selamat. Barang siapa taat kepadaku maka sama dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika taat Bapak Ibu, maka akan mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu. Nah, aman, sejahtera. Tapi kenapa manusia dicintai Rasulullah tapi koler selawat, dicintai Allahnya koler zikir karena hatinya mencintai dunia. Setiap hari yang dibicarakan kelebihan anak-anaknya. Temu tetangga, anakku itu loh lulusan akademi kepolisian. Anakku itu loh pintar, dapat beasiswa sampai ke luar negeri. Ya, yang dibicarakan kalau tidak anaknya, suaminya. Suamiku loh, kerjanya biasa di luar dia. Bukan luar biasa ya Pak Ibu. Karena kerjanya keluar daripada rumah. Kehebatan suaminya dibicarakan, kelebihan suaminya, kelebihan istrinya, kehebatan jabatannya, kekayaan harta bendanya sore diobrolkan. Berarti itu indikasi dia mencintai dunia. Karena barang siapa mencintai Allah, maka yang dibahas ketika ketemu, ketika berkunjung ya seputar iman. Bagaimana setiap lisannya selalu mengagungkan Allah. Alhamdulillah ya. Hari ini walaupun kita ngontrak, tapi Allah memberikan kita tempat bernaung. Nah, Allah terus yang dibicarakan. Kalau tidak ingat Allah, nah lakinya
jadi korban. Ayah ini coba kerja yang keras supaya kita mampu mempunyai rumah. Hilang rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Nah, kita kan penduduk akhirat. Kita ini penduduk surga. Lupa kembali kita kepada surga. Kenapa? Karena tutupan surga itu ibarat kias dari para ulama, seperti ditutupi dengan pagar duri, Bapak Ibu. Banyak orang nggak mau, ketakutan masuk surga karena tutupnya duri. Kias dari para ulama, tutupnya neraka, barang-barang yang disenangi oleh manusia. Tempelannya pagar itu uang, emas berlian, ya, makanan, kuliner ini. Subhanallah. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu, karena kita hidup akan menunggu fase terakhir kepulangan kita ke rahmatullah. Harus tidak ada kompromi dengan keadaan husnul khotimah. Karena kenapa Bapak Ibu? Celakanya manusia ini karena hidup di dunia ketika Allah sedang baik hati kepada manusia, supaya tidak bosan Bapak Ibu nunggu kehidupan sampai akhir masa, akhir waktu umur yang ditentukan. Manusia itu diberi hiburan. Hiburannya apa? Diberi suami, itu hiburan. Diberi istri. Kalau sudah suami istri, diberi anak. Lalu diberi pekerjaan, jabatan, lalu kekayaan. Itu mainan, hiburan, supaya manusia tidak jenuh menunggu kepulangannya ke akhirat. Tetapi manusia lupa bahwa itu sebagai penghibur manusia supaya tidak kesepian. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lalai, akhirnya mencintai segala hal sesuatu yang ternyata itu hanya sebagai hiburan saja. Makanya dunia ini sebagai panggung sandiwara. Punya istri, punya suami, nah terlalu bahagia, lupa dah ibadah. Punya anak, yang dipikirkan anaknya, cucunya, cicitnya, nah, kayak gitu. Subhanallah. Cinta dunia, cinta jabatan, terlalu berambisi. Nah, tidak mau, kalau orang sudah punya jabatan itu tidak mau turun, maunya naik terus, paling tidak bertahan. Itu namanya ambisi. Oh, berarti masuk sudah cinta ini. Karena sesuatu hal yang terjadi di dunia tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar orang bilang, alhamdulillah kebetulan aku ini ada yang menolong, berarti kurang di dalam mengkaji ilmu ketuhanan. Karena sebelum manusia dizahirkan, maka Allah sudah selesai dengan cerita manusia yang telah dituliskan di Lauh Mahfuz. Selesai sudah. Jadi semua ini terjadi karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita mau masuk ke dalam ibadah, yang di dalam ibadah itu kita menyaksikan mazharnya Allah, zat sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah yang nyata ke batang tubuh kita apabila hati kita masih kotor, Bapak Ibu. Kalau hati kotor itu hati gelap. Kalau hati gelap, hati keras. Kalau hati keras, kondisinya belum hidup. Kalau hati belum hidup, maka tidak akan mampu melihat kebenaran, tidak akan mampu merasakan hadirnya Tuhan yang telah meliputi kita. Setiap hari napas keluar masuk, tidak mampu merasakan nikmat terbesar ternyata. Nah, keluar masuk, ini aku, kata Allah.
Ya, oh Allahu Allahu hu. Bukan kita yang zikir. Allah yang menyatakan dirinya, aku yang ada, aku ahad, aku esa, kamu tiada. Ya. Ya, ya. Oleh sebab itu, inilah sebab kita belum mampu merasakan nikmatnya zikir. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Masih belum hidupnya hati belum hidup, ya. Hati belum bercahaya. Karena apa? Kita sedikit di dalam meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merasa lupa dengan dosa-dosanya yang dahulu. Disuruh istighfar buret nih. Melafazkan istighfar itu. Astaghfirullahalazim, halazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alaih, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Berat ya mau ngucap kayak gitu. Berat, berarti tanda-tanda apa Bapak Ibu? Kalbu kita diikat dengan banyaknya dosa, maka dilawan Bapak Ibu. Barang siapa tidak ketakutan menghadapi kepulangannya ke rahmatullah, maka dikhawatirkan ini pertanda orang-orang itu su'ul khotimah. Tidak ada takut-takutnya mau pulang. Nggih, Rasulullah 63 tahun. Kita sudah berapa? Kalau melebihi dari umurnya Rasulullah, maka di situ wajib kita merenung lagi. Ketika kita melebihi umurnya Rasul, apakah umur ini membawa berkah atau menambah dosa? Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Jarang kita merenung. Tinggal sedikit loh Bapak Ibu. Kalau sudah naik 40, nah 50, nah tinggal menghitung sebetulnya. Tidak ada lagi kita mau main-main sama dunia ini. Kalau di alam barzah, penantian di dalam kubur kita tidak selamat Bapak Ibu. Biasanya di padang mahsyar pun tidak akan selamat. Makanya kalau hidup takin dulu hati itu. Takin. Dihidupkan hati. Dilawan dengan kalimatu tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan pemahaman, dengan pengetahuan, dengan amalan. Setelah zikir, maka harus membuangi sifat-sifat yang tidak baik yang menyertai kesucian Tuhan. Kan kita yang tidak ada, tidak melihat, tidak mendengar, ya, tidak mampu mengucap, tidak mampu berpikir karena tidak punya ilmu, tidak mampu hidup, tidak mampu berjalan atau berbuat apapun. Jangan kotori, maksudnya kayak itu. Jangan kotori lisan kita dengan segala hal sesuatu yang mengotori sifatnya subhana. Itu maksudnya. Ini sudah zikir la ilaha illallah, maka dijaga. Jangan sampai menzolimi lisan kita. Berucap yang baik atau diam. Seperti itu. Okay? Bukannya kita menggibah. Kalau sudah iri, saudaranya itu dengki. Kalau sudah iri pasti dengki. Nah, kalau sudah iri dengki, lalu menghasut, mengadu ini yang harus, salah satu contoh yang harus kita hindari. Karena kita yang menzolimi diri kita sendiri. Oleh sebab itu setiap anggota tubuh manusia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak Ibu bisa beralibi, bisa menghindar, tapi kalau di akhirat seperti apa?
Nah, harusnya sekarang kita itu malam jangan buru-buru tidur Bapak Ibu. Merenung umur itu kan sudah kita ajari merenungnya seperti apa, nggih. Merenung itu ketika kita umur 50 berarti 25 sudah habis untuk istirahat. Nah itu loh Bapak Ibu. Makanya saya ulang supaya kita itu tafakur, supaya besoknya kita mampu hijrah. Hijrah itu merubah tabiat, akhlak, kebiasaan yang tidak baik. Itu loh maksudnya. Karena percuma kita mengaji ilmu agama, ilmu ketuhanan, tapi adabnya, akhlaknya tidak ada yang berubah. Berarti sebatas mengetahui secara teori, ilmu tanpa amalan, sia-sia. Makanya di majelis kan kewajibannya ada 3 yang tidak boleh ditinggalkan. 4 untuk mempuasakan ilmunya. 3 itu zikir, zaharnya tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa sudah mulai malas zikir zahar berarti harus dilawan. Berarti masuk ini sudah kotoran. Habis sholat isya buru-buru istirahat. Nah berarti harus dikoreksi. Kenapa saya nggak cinta? Kalau cinta Allah berarti mencintai namanya. Berarti sering melafazkannya. Berarti banyak zikir. Kalau zaman pacaran yang dilafazkan nama pacarnya, Siti Zulaikah umpamanya, Maimunah, dan macam-macam. Tidur itu sampai termimpi-mimpi namanya. Nah kita sudah menikah, sudah selesai. Itu semua titipan. Jangan sampai melalaikan kita daripada tujuan hidup. Ialah kembali dalam keadaan fitrahnya bersih dan suci. Perbanyak zikir. La ilaha illallah. Ditanamkan Bapak Ibu. Ditanamkan yang hidup, yang wujud, yang mempunyai gerak. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk melepas, menghapus yang namanya kesyirikan di dalam kolbu kita. Kebanyakan manusia sudah tahu ilmunya, tapi di sini dikatakan wujud itu 1 atau 2 Bapak Ibu. 1. Tapi kebanyakan manusia merasa ada wujud. Di mana letaknya? Ketika sholat. Kita duduknya di tauhid ya Bapak Ibu. Ingat, kalau di syariat betul sudah ada yang menyembah, ada yang betul sekali. Tapi kalau meningkat, mendalam, masuk mengkajinya, habis. Tidak ada selain Allah yang mampu wujud. Karena seluruh ciptaannya ternyata mahzarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat itu seperti orang fana wal baqo. Nah, kiasnya seperti apa? Seperti batu es dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Hilangnya es kemana Bapak Ibu? Itulah namanya berarti kita ini ada atau tidak? Secara zahir ada, namanya insan, dikatakan Adam sebagai khalifatullah. Masuk ke dalam aku katanya. Adam, alif dalilnya Allah ini menyatakan diri kepada Muhammad zahir sebagai bayang-bayangnya. Itu loh maksudnya. Jadi mau dibawa kemana tubuh ini? Kalau nasihat seperti ini nggak bisa kemasuk kolbu, berarti banyak istighfar. Kalau nasihat seperti ini tidak mampu menyadarkan kita, banyak Astagfirullah. Loh, untuk siapa? Untuk majelis? Enggak perlu. Untuk siapa? Untuk diri pribadi kita. Susah menerima ilmu, susah menerima pemahaman. Jangan berkecil yang rajin.
yang rajin ke majelis, yang rajin belajar, nggih. Supaya mudah-mudahan Allah selalu membersihkan kalbu kita dengan kita istiqomah hadir di majelis. Loh, Bapak Ibu, barokahnya luar biasa. Datang ke majelis memberikan syafaat ke orang tua. Loh, Bapak Ibu hadir ini kan dengan haknya abah dan mama. Kemarin sudah dijelaskan di batang tubuh adanya kita karena abah dan mama ada haknya di batang tubuh kita dilahirkan sebagai khalifatullah. Harapannya kita mampu memimpin ini loh, tubuh yang dititipkan sebagai amanah untuk terus berjalan di atas hidayah dan petunjuk yang telah Allah berikan kepada para aulia anbiyanya, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak tergelincir di dalam drama kehidupan di dunia. Tergelincirnya karena apa? Karena panjang angan dan cinta dunia. Orang kalau cinta dunia sampai rela membunuh orang loh Bapak Ibu. Memutilasi orang. Betul Bapak Ibu? Ada seperti itu. Karena perselisihan, karena percintaan, karena pengkhianatan, manusia bisa membunuh manusia, memutilasi. Subhanallah. Ini akibat kolbunya mati, tubuhnya hidup. Hidupnya seperti haiwan, hidupnya seperti syaitan. Karena sifat Allah tidak akan mampu bersama dengan sifat haiwan dan sifat syaitan. Oleh sebab itu pengosongan takholi la ilaha. Nah, ini dikosongkan sifat-sifat haiwan dan sifat-sifat syaitan di kolbu kita. Jangan dipakai. Sudah tahu ini salah, ini merugikan orang, ini merugikan diri sendiri, menzolimi diri sendiri, menambah berat dosa di timbangan. Masih dilakukan loh. Subhana, merindukan jannah, mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Hati-hati, hati-hati. Setiap hari diberi napas itu rezeki loh Bapak Ibu. Kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, artinya hari ini kita sudah diberi hidayah. Maka pertahankan sekuat tenaga hidayah itu. Keluar dari majelis, jaga. Hilangnya hidayah karena apa? Kufur nikmat. Tiap hari makan, yang memberi Allah. Diberi hidup, hidupnya Allah. Di negeri Indonesia yang aman, tentram, beribadah. Di Palestina orang sholat susah Bapak Ibu, diberondong tembakan, dirudal. Nah kita yang di negeri aman, kufur nikmat. Itu loh Bapak Ibu. Karena apa? Di sana pentingnya semangat tauhid mereka rasakan betul-betul kehadiran Allah yang menguatkan perjuangan mereka. Lah di sini ujiannya kenikmatan. Manusia terlalu banyak diberi nikmat, lalai, oleng dia. Oleng, lupa. Kalau sudah lupa ya ini tadi. Dia rajin sholat tambah dekat dengan syaitan Bapak Ibu. Rajin sholat tambah dekat dengan syaitan. Ceritanya bagaimana? Ya karena ketika dia sholat membawa najis batin. Ketika takbir Allah Akbar. Nah, sebelahnya nih, sholat kok sarungnya robek. Menghadap Allah enggak pakai yang. Udah menilai ini sholatnya Bapak Ibu. Imamnya mau jadi imam, mau bacanya enggak karu-karuan. Sholatnya menilai. Subhana, sholat menilai. Artinya bukan menyaksi. Nah, berarti tidak ada rasa khusyuk.
Nah, sedangkan khusyuk ini buah daripada istiqomahnya seorang insan di dalam zikirnya. Itu loh Bapak Ibu. Khusyuk itu tidak bisa dikondisikan karena buah daripada hasil perjuangan pembersihan kolbu dengan zikir. Oleh sebab itu jangan malas zikir, karena zikir pertanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta Allah, zikirnya la ilaha illallah. Kalau cinta uang, fulus. Subhanallah, merasakan uang yang mampu membahagiakan. Merasakan uang yang mampu memberikan kenikmatan. Ada uang tidak ada napas bisa bahagia kan? Enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Subhanallah, inilah terbalik-balik penilaian manusia. Bangun tidur berarti diberi nikmat, bersyukur dulu. Orang Nabi Adam saja ketika tubuhnya ditiupkan ruh langsung bersin. Yang diucapkan Nabi Adam apa Bapak Ibu? Pertama kali alhamdulillah, bersin tuh. Bersin alhamdulillah. Nah, yang mendengar jawabannya ya kamu kok. Nah, Nabi Adam aja bersyukur, lalu berdiri bertakbir kepada Allahu Akbar, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah menyempurnakan penciptaan diriku. Nabi Adam bersyukur. Nah, kita napas keluar masuk ini bangun tidur, yang ada di dalam pikiran kebanyakan manusia, sarapan apa? Apa ini sarapan pagi ini? Nah, harusnya sarapan ruhku ini bagaimana? Karena ruh ini tidak mampu taat karena kurang asupan makanan. Asupan makanan ruh apa Bapak Ibu? Zikir. Kelihatannya orang guono, tapi ruhnya kurus, kering. Oleh sebab itu ketika puasa masuknya di warung gaib. Nah, warung gaib itu yang kelihatan kakinya saja. Siapa itu di dalam? Gonol ya, gonol badannya. Tapi lawan nang halus anak kecil ada kuat puasa. Karena lemahnya iman. Seperti itu Bapak Ibu. Kita ini permasalahannya kurang iman. Itu loh Bapak Ibu. Puasa aja kada mampu. Anak kecil mampu, kita kada kawa. Lalu bicara tahan timpas ya. Wah, tahan timpas, lapar kada kawa menahannya. Ya supan lawan anak kecil nang kayak ini, nang kayak itu, Bapak Ibu. Jadi sebelum sholat, karena setelah sholat tidak ada lagi kompromi, karena jelas sudah sholat mencegah perbuatan keji, dan berarti selama ini kalau kita koreksi sholat kita seperti apa di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, karena kebanyakan terkadang manusia ini hanya mencari penilaian di sisi manusia saja. Terlihat taat, terlihat alim. Manusia terkadang hanya mementingkan pencitraan saja. Nah, itu nah. Iman kan adanya di kalbu kita, bukan hanya pencitraan saja. Sholat, tapi akhlaknya, adabnya, budi pekertinya tidak ada yang berubah. Ngobrol sama tetangga, ngobrol sama sahabat, yang dibicarakan menyakitkan hati orang. Lama nggak ketemu. Sampean bagaimana? Sekarang kerjanya apa? Rumahnya bagaimana? Sudah punya mobil atau belum? Ya Allah, ya Rabbi, coba dirubah. Alhamdulillah, sampai nih bagaimana sholatnya? Sehari mampu zikir berapa kali pian? Nah,
pian istiqomah kah sepertiga malam. Nah, juarang ini ulun dengar ini nak. Nah, yang ditanyakan dunia dan dunia. Ketemu Kai sama Kai, cucumu kayak apa? Pintar kah kada jar? Cucuku subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau ingin diperbaiki hidup kita, sering saya katakan, Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak menomorsatukan apapun, tapi nyatanya barang siapa mengkaji ilmu tauhid, mengkaji ilmu tasawuf, mengkaji ilmu ketuhanan, maka pahit lidahnya. Artinya apa? Apa yang diucap maka akan menjadi nyata. Maksudnya paham? Apa yang kita inginkan maka menjadi nyata. Ingin bahagia maka akan bahagia. Ingin cepat selesai masalah maka akan cepat selesai masalah. Ingin lancar rezeki, sampai jual mahal sama rezeki. Rezeki belum habis, datang lagi. Wah, subhanallah, banjir rezeki. Nah, sebabnya apa? Jadi ilmu ini berkeramat, berkaromah karena kita membersihkan sifat-sifat haiwan dan syaitan, kepada sifatnya maha suci Allah yang mazharnya nyata di batang tubuh kita. Nah, kita ngundang ulama, berdoa, nolak bala, tapi tetap balanya datang. Habis doa tolak bala, banjir, habis rumahan. Kenapa? Karena manusia terlalu banyak dosa yang tersimpan di dalam kolbu. Berat dia untuk istighfar, berat dia minta ampun kepada Allah Subhanahu, berat dia Bapak Ibu, berat dia memperbarui iman dengan apa? Kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Perbarui imanmu supaya engkau sadar yang ada, yang nyata, yang membersamaimu, yang meliputimu, aku yang ada. Makanya di tasawuf ada aliran wahdatul wujud, ada ittihad, ada hulul. Kalau di Jawa ada manunggaling kawula Gusti. Kalau orang syariat kebanyakan menafsirkannya sesat karena tidak paham Bapak Ibu rahasia penjabaran daripada apa yang telah disampaikan para aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai aliran tersebut, satu tujuannya menyatakan bahwa Allah tidak mau dibagi. Allah ahad, Allah satu. Kalau engkau ada berarti aku tiada. Makanya ketika menuju kepada Allah, ketika kita sholat harus wajib kita mati Bapak Ibu. Kita harus meninggalkan ananiyah, meninggalkan pengakuan adanya di diri. Kalau masih ada kita, ketika takbir maka pikiran mengembara. Ya Allah, mudah-mudahan berubah hidupku ya Allah. Semoga engkau rubah suamiku. Semoga engkau lancarkan rezekiku. Semoga engkau lunaskan hutang-hutangku. Ya Allah. Loh, keadaan berdiri ini menghadap Subhanallah. La ilaha illallah. Sholat itu menyaksikan yang ada, yang wujud, yang nyata Allah Bapak Ibu. Ya seperti bubuk kaca, bubuk kaca yang dicetak menjadi satu gelas, satu piring, satu mangkok. Berbeda bentuk tetapi siapa yang ada?
serbuk kaca. Manusia ya sama. Bapak Ibu ini sama saya, casingnya saja yang beda. Hakikatnya siapa yang ada? Ahad. Qul hu Allahu ahad. Nah kok seperti ini tega menyakiti istrinya, tega menyakiti suaminya, tega berbicara kasar kepada bapak ibunya, berarti belum sampai di dalam pemahamannya, di dalam kolbunya melihat menyaksikan mahzarnya zat sifat asma af'alnya Allah di batang tubuh insan. Ini mata ini lah, melihatnya masih merendahkan orang, melihat ini masih emosi, hawa api yang dinyalakan terus, uring-uringan sama lakinya sama bininya. Nah, ya kalau marah nempeleng, mukul. Subhanallah. Berarti belum sadar. Berarti dalam keadaan mati. Lalu dia berdiri sholat, yang dihadapi siapa? Hawa nafsu. Biar dilihat orang gugur kewajiban sholat. Subhanallah, la ilaha illallah. Kalau sudah sadar Bapak Ibu, maka hidup ini akan tenang, tentram. Ya, ada masalah, ya, ada ujian, ada cobaan. Kenapa kita terombang-ambing dengan pikiran kita? Kenapa kita ketakutan? Itu tandanya berarti kita masih terhijab, tercover, tertutup dengan yang tajali di batang tubuh manusia. Loh, sama orangnya kok hidup ketakutan nih loh. Yang ditakuti apa? Orang takut itu biasanya nanti ketika pulang su'ul kahusnul. Itu yang wajar seperti itu Bapak Ibu. Yang ditakuti itu pulangnya. Nah ini sekarang yang ditakuti besok makan apa? Nah, berarti meremehkan kekuasaan Tuhan. Tuhan itu mampu mendatangkan pertolongan dengan sekejap saja Bapak Ibu. Mengikuti keimanan dan kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Loh, betul loh Bapak Ibu. Lah kok manusia yang dipikirkan besok makan apa? Berarti menakutkan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Yang dijamin Allah apa Bapak Ibu? Rezeki. Yang tidak dijamin pulang kita. Su'ul khotimah atau husnul khotimah kembali kepada kebiasaan manusia. Gitu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, coba amati kebiasaan kita setiap hari. Biasa zikir atau biasa gibah, namimah. Nah, biasa sholawat kah? Biasa apakah itu? Nah, merenung ke dalam diri. Untuk siapa sih? Untuk kita sendiri. Umur itu semakin hari semakin mendekati perjanjian. Bukan bertambah tapi berkurang. Ada expired atau ada batasannya Bapak Ibu. Oke? Kalau hari-hari kok nggak terpikir akhirannya, ini perlu dikoreksi hatinya. Berarti kurang istighfar, kurang zikirnya, kurang sholawat. Berarti nggak mikirkan masa depannya. Masa depan tuh akhirat. Bukan masa depan itu nanti bisa jadi orang. Lah ini sudah jadi orang. Ya Allah. Masa depan kita itu di akhirat. Bagaimana kita menyiapkan bekal. Kalau orang nggak kepikiran untuk mengumpulkan bekal, berarti lah itulah. Hidup di dunia seperti bangkai babi. Katanya Rasulullah. Kenapa dikatakan bangkai babi? Karena di setiap napasnya ternyata dia tidak sadar. Sadar apa? Sadar hadirnya Allah untuk diesakan di dalam setiap gerak dan hidupnya manusia. Itu Bapak Ibu. Napas ini loh sampai lupa. Tidak ingat. Apalagi kolbunya. Apalagi lisannya. Malas, koler, berat. Ya?
panjang angan dan cinta dunia. Semua ketitipan, saya ulangi, semua titipan, semua hiasan, semua mainan diberikan kita supaya kita tidak merasa jenuh hidup di dunia. Ya Allah, punya suami berbakti, punya istri bahagiakan, punya istri diratukan, seperti itu ya. Jangan istri itu sudah banyak pekerjaan di rumah, ditambahi beban penderitaan pikiran. Nah, subhanallah, kasihan ibu-ibu nih. Punya istri bahagiakan. Jangan membuat tambah berat penderitaan. Di rumah banyak pekerjaan. Kebiasaan ini saya ingatkan, kalau laki-laki kalau tidak mengkaji dengan benar maka egonya masih tinggi. Merasa bekerja lalu merasa berkuasa di rumah. Aku sudah kerja. Uyuh nah, koler nah, mau bantuin nah. Oke, saling maksudnya. Oke, semua saya bela, bapak-bapaknya saya bela juga. Ibunya juga saya bela. Tapi sebagai anak jangan lupa, ketika ingin mendapatkan kemakrifatan maka berbaktilah engkau kepada orang tua. Ini pesan dari majelis. Apalagi dengan ibu kita, muliakan ibu kita. Ibu kita itu wali yang masih hidup. Kita punya ibu yang masih hidup kok, nggak pernah sungkem, nggak pernah minta maaf, nggak pernah minta doa, jarang menyayangi. Ya, punya ibu masih hidup, nggak pernah didatangi. Lah ini kalau ziarah ke Banjar, keliling, sampai ngutang-ngutang, itu yang mati sudah. Ibarat kisahnya ini nah, di syariat mati, tapi kan wali tidak ada yang mati. Kisahnya cari keberkahan tuh lah, keliling. Kalau di Jawa ke 9 wali, tapi sama ibunya durhaka, sama ibunya berani, sama ibunya berkata kasar. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Periksa. Kira-kira punya dosa ndak sama ibu? Pulang dari sini minta ampun sama ibu. Bu, minta ampun ulun. Minta ridhonya pian dunia akhirat. Ampuni ulun nah, Bu. Minta doakan, berbakti. Punya wali masih hidup disia-siakan. Giliran pulang nangis. Ya Allah, ya Rabbi. Ya disinilah Bapak Ibu, pentingnya kita menghadiri majelis. Yang lalai diingatkan, yang tertidur dibangunkan, yang masih bertahan di ilmu diingatkan supaya beramal. Kada jalan kalau hanya sekedar teori, tahu tapi tidak praktek. Nah, mau ilmunya Allah, zikir. Gak usah yang aneh-aneh. Di sini kan disederhanakan ilmunya. 3 yang wajib: zikir zahar, hiasi lidahmu, hiasi bibirmu, basahi dengan zikir. Zikir kolbu, nah terus lantunkan. Untuk apa ini? Untuk apa sih? Kalau zikir zahar untuk membersihkan kolbu. Kalau zikir kolbu untuk apa sih Bapak Ibu? Membersihkan ruh kita daripada bias-bias dosa yang sudah menghiasi, mengotori ruh tubuh kita. Merasa hebat, merasa kuat. Nah ini nah. Merasa ada diri kan bukannya itu sudah dosa Bapak Ibu. Melakukan maksiat ini nah. Kalau tidak ada orang, waninya. Kalau ada orang nih, wah, lumayan minum segelas teh. Nah, kalau puasa tuh ada cemilan, gak ada orang nih. Merasa ada diri, merasa tidak diawasi, berarti di dalam kesadarannya terhijab atau terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu. Penglihatan kita basornya mau sembunyi di mana? Ya Allah, ya Rabbi.
Seperti itu. Lalu baru bisa jalan sirul asrornya, sholatul daimnya, yang setiap keluar masuk zat menyaksikan sifat-sifat, menyaksikan zat. Di sini manusia sudah tidak mampu untuk maksiat, Bapak Ibu. Kalau sudah menjalankan ibadah rohani, sholatul daim sampai ke sirul asror, dia masih menipu dirinya, menipu manusia, menipu Tuhannya, berarti belum. Seperti itu loh Bapak Ibu. Ya? Berarti selama ini apa? Berarti kita koreksi amal ibadah kita. Yang mana yang tadi disebutkan, yang belum kita jalani, yang terlewatkan, atau yang kita lalaikan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau sudah merasakan, berarti ini menyaksikan zat sifat. Sudah tidak ada kesempatan untuk maksiat, itu nggak ada kesempatan. Oleh sebab itu sholatul daim itu berketerusan, berkelanjutan, tidak terputus. Kalau sholat zohir 5 waktu. Ya. Berarti kalau lepas daripada sholatnya dikatakan kita kufur, kita lalai, kita lupa. Disitulah kita menjadi seperti bangkai yang berjalan. Tuh Bapak Ibu, ya, derajat kita terjun bebas, di bawahnya derajatnya para hewan. Ya. Karena tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu zikir itu dengan rasa, Bapak Ibu. Ya, sebelum zikir perbanyak istighfar dulu. Ya, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Ya Allah, ampuni mata saya. Pasti terbayang itu tadi. Dosa-dosa mata itu apa saja. Ampuni hamba ya Allah. Kemarin saya melihat si Fulan bin Fulan, saya merasa lebih hebat dari Inyak. Saya merasa lebih berilmu daripada Inyak. Berarti pandangannya merendah dosa batin. Sholatnya tidak akan sampai. Seperti itu. Okay? La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Ya Allah, ampuni pendengaran saya, telinga saya. Karena kemarin saya mendengar hanya keburukan orang, kekurangan orang. Sedang kekurangan saya di hadapanmu, saya tidak mampu meminta ampun. Seperti itu loh Bapak Ibu. Allah jangan dicari, di majelis sudah ketemu. Melalui tajalli zat sifat asma dan lalu setelah kenal, setelah bertemu, lalu apa? Jadilah seorang khalifah yang mampu memimpin diri, anak, istri, keluarga, masyarakat menuju kepada jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu loh Bapak Ibu. Ya? Untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan banyak umat yang selama ini kebanyakan mereka buta tauhid. Buta Bapak Ibu, buta tauhid. Mereka sholat tapi merasa ada diri. Mereka sholat berangkat ke kantor masih mampu memanipulasi data, merugikan orang. Nah, seperti itulah. Berarti sebatas casing, Islam sebatas KTP. Ini bahaya, ini yang merusak manusia. Ini karena tidak kenal dengan ampunnya yang hidup sembarangan. Nanti kalau sudah di alam kubur, ampun. Ya. Sedang sekarang ditalkin kolbunya supaya ngerti siapa Tuhanmu. Karena Allah nggak mau diduakan. Kalau kita masih mencintai selain daripada Allah, cinta anak, cinta istri, cinta suami, cinta harta benda, jabatan, dan lain-lain sebagainya, mengalahkan cintanya kepada Allah sampai dia koler ibadah, koler taat, koler beramal ibadah, lah ini bahaya. Seperti itu, ya, Bapak Ibu.
Jadi harus menjadi koreksi untuk kita tafakur, merenung. Kalau mau husnul, persiapannya harus matang. Kapan? Sekarang. Nah kan besok nggak ada yang jamin. Ayo. Makanya malam ini jadikan ibadah yang orang mau selamat biasanya pendek angan. Itu ajarannya daripada Rasulullah. Seandainya besok saya meninggalkan dunia ini, maka saya meninggalkan dunia ini dengan penuh senyuman, dengan kebahagiaan. Puas saya sudah, puas. Kenapa puas? Ya karena sudah menyatakan ilmu dengan tubuh berkalimah la ilaha, bukan akhirul kalam. Akhirul kalam secara syariat ketika mau sakaratul maut harus bisa mengucapkan. Nah, sering saya bahas. Nah kalau orang bisu berarti Allah nggak ada. Nggak bisa menyatakan. Seperti itu. Kalau tidak bisa lisan, di kolbu. Kalau tidak di kolbu, dirasa. Kalau tidak dirasa, diam. Diam di dalam paham, paham di dalam menyatakan, menenggelamkan, mempanakan diri kepada mem ha mem da, mem ha mem da, kepada Muhammad Rasulullah. Selamat berpulang dengan insyaallah husnul khatimah, dikubur tidak hancur. Karena yang hancur ya mereka yang selama hidupnya tidak mau mengambil ibrahnya seperti ikan. Ikan itu lamanya Bapak Ibu hidupnya di mana Bapak Ibu? Di air. Nah, yang kita sekarang untuk contoh yang hidup di laut. Airnya asin Bapak Ibu, tapi ikannya ikut asin atau tidak? Enggak ya. Ya Allah, ya seperti itu manusia. Kalau hati manusia hidup, maka tidak akan asin hatinya, tidak ada kemasukan daripada racun-racun dunia. Ikan itu bisa diasinkan ketika mati. Baru diasinkan. Paham nggak Pian nih? Nah seperti itu kita hidup di lautan dunia. Jangan ikut asin, jangan ikut terkontaminasi dengan yang fata morgana. Nanti ditinggalkan loh Bapak Ibu. Kemarin kan saya sudah bilang, kalau pulang jangan lupa bawa mobilnya, motornya, jangan lupa tabungannya dibawa ya. Anak istri jangan lupa dibawa, ya. Nah kita jauh sehari aja kan kangen sudah sama ini anak istri. Ketika dikubur, ndak sampai semalam ditinggal kita. Katanya cinta mati. Subhanallah. Penipuan ini berarti ya. Setia. Ayah, aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup denganmu. Giliran beranjak malam pulang semua. Subhanallah. Berarti yang mencintai kita siapa Bapak Ibu? Allah dan Rasulullah. Nah, coba ditelaah, direnungkan. Boleh mencintai, tidak melarang, tapi jangan berlebih. Nanti yang ada sakit hati. Punya suami tidak sesuai kriteria, sakit hati aku. Lakiku kayak gini ya. Punya suami juga, punya istri juga seperti itu. Maka mencintai dunia sedang-sedang saja. Tenggelamkan diri kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Mungkin sekian kajian kita pada malam hari ini, bab daripada pembersihan wudu yang hakiki, supaya kita tidak lalai, tidak lupa kepada tujuan kehidupan akhir kita, karena negeri akhirat menanti kehadiran kita. Datang sudah menangis, pulang jangan sampai menangis. Datang menangis, pulang meraung-raung. Jangan, ampun. Mau pulang nunggu diseret sama Israel.
Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan kita selalu mampu memperbaiki iman kita, memperbanyak istighfar kita. Mudah-mudahan kita juga teringat kepada bekal akhirat yang harus kita persiapkan dari hari ini. Maka kita wajib bertaubat, wajib kembali kepada Allah dengan kebersihan hati dan kebersihan diri. Terima kasih. Cukup sekian kajian pada malam hari ini. Ulun mohon maaf, mohon ampun dunia akhirat lawan pian semua seberataan, karena ulun masih banyak salah, masih banyak khilafnya, masih banyak kurangnya di dalam menyampaikan kajian pada malam hari ini, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.